welcome to di podcast sama multimedia. Kali ini kita bakal ngobrol-ngobrol nih sama orang yang sering banget diomongin nih sama orang-orang multimedia. Kira-kira siapa sih orangnya? Nah, langsung saja kita sambut Mas Hardi. Halo Mas Hardi. Halo Salma. Gimana nih kabarnya Mas Hardi? Alhamdulillah baik hari ini Salma. Oke, gimana tadi perjalanan, macet apa enggak nih? Wah, perjalanan hari ini cukup macet nih Salma nih. Oke. Panas juga nggak sih? Cukup panas juga tadi kan apalagi pas di lampu merah tuh ada beberapa lampu merah yang agak macet banget. Beda dari lampu merah biasanya sih. Pasti itu hektik banget sih. Wah, itu cukup hektik banget sih. Oh iya, oke. Gimana nih sekarang kesehariannya, kesibukannya apa aja nih? Untuk kesibukan beberapa pekan terakhir sih ya kita lebih ngisi di freelance aja sih. Seperti yang Mbak Salma undang ke saya itu kan di channel multimedianya ya. Nah, saya banyak undangan di beberapa channel multimedianya sih. Oh gitu, oke. Selain isi freelance itu kerjanya apa aja sih? Kalau di sisi dari freelance multimedia sih mungkin ada kita mungkin ada latar belakang dari background IT-nya itu untuk lain-lainnya lah mungkin lah. Oh gitu. Oh ya, gimana nih cara biar bisa balance nih ya, quarter life balance ini antara kehidupan sehari-hari, kehidupan pribadi sama kerja nih sebagai freelance yang kayaknya hektik dan capek banget nih. Gimana tuh? Oke, betul sih. Emang kalau misalnya kita udah punya beberapa banyak schedule ya, itu mungkin nanti ada salah satunya manajemen waktu. Karena itu yang bakal penting. Karena kalau misalnya emang kita punya manajemen waktu yang baik, itu bakal bisa kita atur semuanya tuh dari freelance-nya, dari kehidupan sehari-harinya, dari healingnya, dan juga me time dengan keluarganya. Itu sih. Gitu. Oke, jadi manajemen waktunya nih ya? Betul. Nah, aku tuh kan pernah ya ada kesulitan saat manajemen waktu nih. Jadi aku misalnya udah, nanti aku mau kesini. Terus tiba-tiba semuanya gagal total. Itu gimana sih biar manajemen waktunya tuh bisa lancar-lancar terus dan akhirnya nggak bikin diri jadi burn out atau gitu? Gimana? Oke, mungkin balik lagi tentang manajemen waktu karena dari salah satu manajemen waktu itu juga ada 4 tingkatan nih. Jadi ada yang pertama tuh penting, sangat penting, dan juga yang kedua itu di bawahnya ada penting, dan yang ketiga itu ada tidak penting, dan yang paling bawah itu ada di posisi keempat sangat tidak penting. Makanya kalau misalnya mungkin tadi salah satu yang dibahas gagal kan, mungkin manajemen waktunya tuh kita perlu bahas nih. Kita mau healing itu di posisi yang mana? Penting, sangat penting ataupun lainnya. Jadi balik lagi kalau misalnya kita posisinya emang mau healing itu kan mungkin posisinya penting saja. Tapi kalau misalnya kita mau freelance ataupun kerjaan itu kan balik lagi ke ranah sangat penting dan itu tidak bisa ditinggalkan. Mungkin itu. Oh gitu, berarti harus di list dulu nih ya. Betul. Mana nih top tier list yang paling sangat penting terus mana yang paling nggak sangat penting. Betul gitu. Oh gitu. Tapi pernah nggak sih sepanjang perjalanan manajemen waktu nih kayak ngerasa kayaknya gue nggak mau deh, terserah lo gue hari ini mau bebas gitu. Pernah nggak kayak gitu? Kalau di sisi kesibukan sih pasti ada rasa-rasa kayak gitu karena emang di sisi lain kalau misalnya emang kita udah benar-benar sibuk ya tadi kan kayak pengen bebas nih nggak mau ngapa-ngapain karena biasanya hal itu wajar kalau misalnya itu karena kita kecapean ataupun karena kita kecapean aktivitas dari ketemu sosialnya sih. Oh gitu. Oke, belajar manajemen waktu ini dari kapan? Dari mulai freelance dan kerja apa dari zaman kuliah dulu udah sempat belajar juga? Kalau belajar dari manajemen waktu sih kita udah mulai belajar tuh dari SMK sih ya. Karena ya betul, karena emang terbiasa kita kan yang udah terbiasa dengan diri kita kan kita SMK itu dari jam 7 sampai jam 3 misalnya. Nah, entah dari jam 3 itu kita ngatur waktu lagi nih, apa nih? Misalnya ada kegiatan ataupun lomba, dari jam 3 sampai jam 6 kita persiapin buat lomba ataupun nanti dari jam 6 sampai 7 itu ngapain lagi. Nah, kita perlu spare juga waktu buat istirahatnya itu kapan juga. Itu sih. Oke. Berarti dari dulu emang udah belajar manajemen waktu dan akhirnya bisa diimplikasiin ke sekarang ya gitu. Oke deh. Makasih banyak nih ya udah dikasih tahu infonya, dikasih tahu cara-caranya dan list-listnya. Oke, terima kasih banyak Bang Hardi. Oke, terima kasih sama-sama. Oke guys, terima kasih dan see you in the next video. Bye bye.